Ketua KPU dan Komisioner KPU Kabupaten Jayapura yang kami hormati, Ketua Panwas Kabupaten Jayapura yang kami hormati, Bapak Ibu Forkopimda yang kami hormati, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang kami hormati, partai pengusung yang kami hormati, tim penghubung, tim kampanye atau saksi yang kami hormati, rekan-rekan wartawan. Adapun susunan acara yang akan kita sama-sama lalui dalam acara hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sudah kita sama-sama lalui. Lalu kita akan masuk di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elsewali. Lalu yang berikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan Ketua KPU Kabupaten Jayapura sekaligus membuka rapat pleno. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa sambutan dari Panwas. Yang berikut, acara yang berikut yakni rapat pleno terbuka, penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017. Yang terakhir, penutup. Bacakan tata tertib rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017. Pertama, peserta berpakaian bebas rapi. 2. Peserta menunjukkan surat mandat _ surat keputusan sebagai saksi pasangan _ pemantau. 3. Pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai selesai baru diberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon untuk memberikan sanggahan klarifikasi keberatan atas persetujuan pimpinan rapat pleno. 4. Peserta dapat menyampaikan permohonannya setelah mendapat persetujuan pimpinan rapat pleno dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. 5. Sanggahan klarifikasi keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon harus menunjukkan alat bukti yang akan disanggah. 6. Peserta diharapkan mengisi formulir model DP2 KWK catatan kejadian khusus dan diserahkan kepada KPU dan Panwas Kabupaten Jayapura. 7. Apabila terjadi keributan atau kisruh yang tidak normal, maka kepada Panwas diberikan kesempatan untuk berpendapat dengan cara menghentikan pembicaraan dan bisa dikeluarkan dari dalam ruang rapat. 8. Tata tertib pelaksanaan rapat pleno terbuka ini berlaku dan menjadi dasar dalam pelaksanaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tertanda Lydia Maria Mokai Esos. Selanjutnya, sambutan Ketua KPU Kabupaten Jayapura sekaligus membuka secara resmi rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Pertama-tama kami atas nama KPU Kabupaten Jayapura memohon maaf atas keterlambatan kami untuk memulai tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Hari ini tanggal 24 Februari 2017 bertempat di Hotel Sentani Indah Sentani, kami akan melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017. Adapun susunan acara yang sudah dibacakan tadi oleh pimpinan acara tadi, dan kami berharap dalam rapat
rekapitulasi ini akan berlangsung dengan baik dan tata tertib yang sudah kami bacakan tadi bisa dihargai dan diikuti dengan baik, karena hari ini akhir dari sebuah tahapan yang sudah kita lalui sama-sama. Hasilnya kita akan baca sama-sama hari ini dan kita akan dengar. Jadi jangan sampai ada keributan atau ada hal-hal yang timbul di dalam ruangan ini yang kita kehendaki bersama. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, kami akan membuka rapat pleno ini dengan resmi dengan mengesahkan tatib yang sudah dibacakan tadi. Rapat pleno ini saya buka dengan resmi. Baik, kita langsung saja ke sambutan yang berikut oleh Ketua Panwas. Ketua Panwas akan membawa sambutan atau arahan sedikit buat kita yang ada dalam ruangan ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua KPU dan Komisioner, kelima pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Komisioner dari KPU Provinsi Pak Sombo, Kapolres Jayapura Pak Dandim, dan seluruh PPD, Komisioner Panwas, dan seluruh pendukung yang hadir. Saya ingin proses ini kita berjalan secara sportif, kita jalan secara terbuka, dan saya ingin kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa memuaskan kita semua, mari kita dengan rasional, dengan hati yang dingin, kita berdiskusi agar kemudian kualitas dari proses rekapitulasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan kalau ada hal-hal yang kaitan dengan pelanggaran atau hal-hal yang tidak memuaskan saudara, saya harap kita bisa menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada saat sore hari ini. Terima kasih. Kita langsung masuk ke dalam pembacaan perolehan suara di setiap distrik, di 19 distrik di Kabupaten Jayapura. Dan kami sudah membagi tugas, nanti akan dipimpin oleh masing-masing komisioner. Jadi yang pertama, saya akan berikan waktu kepada Pak Fred Suronto untuk memandu kegiatan selanjutnya, yaitu pembacaan perolehan suara per distrik Kabupaten Jayapura. Waktu saya berikan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai dengan rekapitulasi. Kita akan mulai dari distrik Kaure. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan kesempatan pada Panwas. Apakah distrik Kaure bisa kami mulai? Distrik Kaure. Kalau belum ada ketua PPD-nya, kami lanjut ke distrik Namblong. Ke distrik Namblong akan dipandu oleh Pak Nasade. Waktu saya berikan. Undangan yang kami hormati, kita melangkah ke distrik Namblong untuk rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik Namblong. Untuk itu kepada PPD distrik Namblong kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, sebelumnya kami tanyakan ke Panwas, apakah untuk distrik Namblong dapat kita laksanakan untuk perhitungan suara? Oke, silakan PPD distrik Namblong untuk melaksanakan pembacaan perolehan suara di tingkat distrik Namblong. Sebelumnya saksi dari pasangan calon, kelima pasangan calon sudah ada ke belum?
Ada. Kami mau jelasin dulu. Kami posisi di mana? Kami pikir ini, bicara ya. Kami pikir ini ruang demokrasi ini sudah ditutup, sangat tertutup dan tidak memberikan demokrasi yang tadi benar. Ini ruang demokrasi yang harus diberikan seluas-luasnya untuk setiap paslon dan saksinya harus berbicara untuk mendapat kebenaran. Yang menjadi pertanyaan saya hari ini, saya pikir kita semua tahu masyarakat Kabupaten Jayapura dengan persoalan yang hari ini terjadi. Yang jadi pertanyaan hari ini kepada 5 komisioner dan kepada Panwas, saya mau sampaikan hari ini kita melakukan pleno. Apakah penyelenggaranya sah atau tidak? Sebelum kita lakukan pleno, sah atau tidak penyelenggaranya? Kalau KPU-nya sah, PPD-nya sah, apakah KPPS-nya sah atau tidak? Ini persoalan masalah hukum. Hari ini kita temui banyak hal yang kecurangan yang terjadi. Kita berbicara atas data. Baik. Sebentar. Silakan dulu kembali. Memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara. Nanti ada kesempatan. Baik, ini kita belum sampai ke ranah sana. Silakan dulu Pak Wahai. Pak Ketua DPR juga duduk. Nanti kita pandu dari sini. Akan diberikan ruang kepada Ibu Bapak untuk menyampaikan saran dan kritik. Saya pikir ini ketua DPR atau saksi. Ketua DPR atau saksi. Yang bisa bicara di sini saksi. Baik, kami yang memberikan undangan kemarin itu adalah Ketua DPR. Kami tidak memanggil sebagai saksi atau orang partai. Kami undang atas nama lembaga. Tolong tenang, dan kita akan lanjutkan. Ibu Ketua, minta maaf. Saksi diberikan tempat dulu, saksi masing-masing paslon supaya jelas. Saksi yang bicara, yang mengajukan protes. Baik, saksi bisa duduk di sebelah sini, di sebelah Pak Franklin Wahai. Silakan duduk di situ semua saksinya. Saksi 1 situ, saksi 2 sini, 3 situ, 4 situ, 5 situ. Baik, saksi juga harus menunjukkan surat mandat dari pasangan calon. Tidak bisa saksi masuk serta merta ke dalam ruangan ini. Harus 2 saksi dan ketua tim. Saya harap sudah hadirin semua duduk kembali. Kita akan melanjutkan. Tolong menghargai rapat pleno hari ini berjalan sesuai dengan jadwal serentak se-Indonesia. Bukan kami saja di sini. Jadi tolong hargai kami. Nanti kita akan berikan ruang kepada ibu bapak sekalian untuk menyampaikan kritik, saran dan masukan kepada kami. Jadi tolong hargai kami. Kami akan lanjutkan. Dan kalau tidak terima, ada format-format yang nanti diisi sebentar. Jadi tidak serta-merta. Tolong hargai pimpinan rapat. Bisa dimengerti ya? Kami minta surat mandat saksi. Pak John, tolong ambil surat mandat saksi. Saksi hanya 2 orang. Mau 5 juga ada. Ditambah dengan ketua tim. Iya. Polisi duluan. Kalau PPD Kaure sudah masuk, silakan duduk di depan, ambil tempat. Ajon. Baik. Sebenarnya saksi itu harus bersama-sama dengan pasangan calon. Jadi saya harap apa yang kita pimpin dari depan ini tolong dihargai dan didengar. Kalau tidak, untuk apa kita lakukan rapat pleno hari ini? Kalau tidak menghargai kami yang ada di sini.
Tadi di luar kami sudah berikan keterangan bahwa yang bisa masuk ke dalam ruangan adalah 2 saksi, ketua tim, dan pasangan calon. Bersihkan. Undangan kami kasih sesuai. Jadi tolong dihargai. Di sini bukan kami saja, di sini ada KPU pusat juga yang hadir bersama-sama dengan kami, ada KPU provinsi bersama-sama dengan kami. Jadi mereka memantau langsung kegiatan ini, bahwa KPU Kabupaten Jayapura telah melaksanakan rapat pleno pada hari ini. Jadi tolong dihargai. Baik, saya bisa lanjut ya. Semua yang perlu disampaikan ditahan. Sebentar ada ruangnya. Kami lanjut. Ibu Ketua, izin bisa? Iya. Usul. Ya. Saya pikir nanti SK Mazhab itu diklarifikasi supaya yang berhak bicara itu siapa dari masing-masing kandidat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tadi arahan ibu seperti itu, maka ruangan ini harus steril. Yang tidak ada kepentingan di ruangan ini, tidak tersangkut paut dalam urusan ini, keluar dari ruangan ini. Ya. Dikeluarkan dari ruangan ini. Hanya kandidat, ketua tim, dan saksi. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Kata tertib sudah dibaca, toh? Baik. Kalau memang ada yang di ruangan ini tidak memenuhi apa yang tadi beberapa unsur yang tadi saya sampaikan, bisa tinggalkan ruangan ini. Kalaupun ada di dalam ruangan ini, Anda tidak punya kewenangan berbicara apapun, kecuali yang diberikan mandat oleh pasangan calon. Bisa dimengerti ya? Dan pasangan calon pun tidak diberi kewenangan untuk berbicara, karena ini rapat rekapitulasi, bukan penetapan. Bisa ya? Baik, kita lanjut. Kita lanjut lagi dengan perhitungan perolehan suara di tingkat distrik Namblong. Terkait dengan SK, nanti pada saat di ruang itu kita akan baca SK-nya. Yang berhak bicara siapa? Baik, distrik Namblong silakan lanjut. Diklarifikasi dulu, SK dan orang. Langsung nama panggil. Baik Bapak Ibu, kita akan klarifikasi nama dan surat mandat dari pasangan calon. Dari pasangan calon nomor urut 1 Richard S. Yoko ada? Siap. Oh. Franklin Wahid. Siap. Nomor urut 2 Herlin Beatrix Monin, Ineke Angelin Ibo. Nomor urut 3 Ortiz, Pak Ortiz. Nomor urut 4 Bu Losa Sombraro. Kenapa bergabung di situ? Ibu Losa Sombraro dan Ibu Margareta Monin. Bergabung ke tempat saksi. Bergabungnya ke tempat saksi mandat. Ibu berdua bisa mengambil tempat di depan sini. Langsung bergabung saksi mandat. Nomor urut 5 atas nama saudara Delvis Kamanogi dan Syamsul Alam Basti. Ya, demikian surat mandat dari masing-masing para pasangan calon. Saya kembalikan kepada meja pimpinan. Baik, masing-masing sudah dengar tadi. Yang berhak berbicara sebentar adalah mereka-mereka yang baru kita sebutkan. Selain dari itu, tidak diizinkan untuk berpendapat di dalam ruangan ini. Baik, kami akan melanjutkan lagi dengan pembacaan perolehan suara di distrik Namblong. Saya berikan kesempatan kepada Pak Nasarit untuk memandu. Ya, kita melanjutkan untuk distrik Namblong ya.
Saya pikir saya tegaskan kembali menyangkut saksi mandat. Di tata tertib kita poin keempat, pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara sampai selesai baru diberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon untuk memberikan sanggahan klarifikasi keberatan atas persetujuan pimpinan rapat pleno. Mungkin itu penegasan. Sehingga distrik 16 setelah dibaca baru silakan disanggah oleh saksi mandat terkait nanti ralat semua selesai ya setiap distrik. Baru akan diberikan kesempatan untuk saksi mandat dari setiap paslon untuk memberikan sanggahan atau tanggapan terkait dengan pembacaan hasil perolehan suara di setiap distrik. Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Ya, untuk itu kepada Ketua PPD Distrik Namblong, silakan melaksanakan tugasnya membacakan hasil perolehan suara tingkat Distrik Namblong. Waktu diberikan. Bicara di sana. Baru mulai. Baik, terima kasih. Sertifikasi rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari TPS dari setiap desa atau kampung di tingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017. Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, Distrik Provinsi Papua. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Kampung Sermai Atas, DPT 9, laki-laki 91, perempuan 84, jumlah 175. Interupsi dari Panwas, baca DA-nya saja. Baik, itu yang tadi saya tawarkan. Apakah kita membacakan semuanya ataukah kita akan membaca poin B terkait dengan pengguna hak pilih, lalu pengguna hak pilih itu kan yang ada di dalam DPT, lalu DPPH, terus lalu kita ke DPTB, lalu jumlah keseluruhan, lalu kita ke pasangan perolehan suaranya. Itu yang kita mau sepakati. Satunya saja. Baik. Nomor urut 1 309. Nomor urut 2 1286. Nomor urut 3 81. Nomor urut 4 23. Nomor urut 5 367. Total 2606. 2066. Selesai. Baik, yang berikut Distrik Kaure akan dipandu oleh Pak Suronto. Waktu saya berikan.
Izin. Surat dan sudah sah di distrik 16 kami belum tahu. Cek sertifikat DA maksudnya. Surat sahnya ada berapa dari surat suara yang dialokasikan untuk distrik 16? Oh iya, belum dibacakan tadi, betul. Suara sah dan tidak sah harus dibacakan. Sekaligus dengan alokasi surat suara ke distrik. Dibaca jumlahnya selesai, kemudian yang sah berapa, yang tidak sah berapa, itu harus dibaca. Masing-masing berbeda dengan. Maaf, semua dokumen DA dibaca. Ini kita tanya per distrik atau sudah selesai semuanya? Ada anggarannya? Sabar. Tadi saya bilang ikuti saja dulu. Karena kita diatur dengan tata cara, tata tertib. Jadi nanti sebentar kita akan berikan uang. Baik. Jumlah suara sah seluruh calon 2066. Jumlah suara tidak sah 36. Jumlah suara sah dan tidak sah 2102. Jadi yang dibaca cuma suara sah dan tidak sah. Perolehan suara per calon dari nomor 1 sampai 5. Lalu berapa surat suara yang terpakai dan tidak terpakai, yang tidak sah. Baik, begitu ya. Semua PPD distrik harus ikut seperti itu. Baik, silakan dulu. Kita lanjut dengan distrik Kaure. Sebentar, nanti dikasih kesempatan. Tahan sedikit. Jadi kita lanjut dengan distrik Kaure. Saya pikir ini penting sekali. Ini menyangkut rakyat, bukan kepentingan kita. Betul. Saya pikir ini kepentingan rakyat. Coba hari ini kalau bisa ada Panwas, ada kepolisian, ada KPU. Kita membuktikan kebenaran daripada Namblok, membuktikan SK KPPS ini. Kita harus membuktikan ini, tidak bisa. Di depan publik kita harus membuktikan apakah mereka itu sah atau tidak menyelenggarakan ini. Itu penting. Jadi saya pikir ini sangat penting. Jangan kita dipersalahkan. Kita mau keadilan. Karena apa? Sesuai dengan bukti yang ada pada kita. Di distrik Namblong itu ada 11 TPS. Berdasarkan C1 yang kita dapat dari saksi kita, C1 yang kita dapat itu ada 9 KPPS. Itu ilegal, tidak sesuai dengan SK KPU. Yang 2 saja ilegal. Ini bukti KPU SK KPU. Kalau bisa kita membuktikan di depan sini. KPPS, PPD tahu punya KPPS mana pada datang depan. Kalau tidak benar, ilegal. Ada yang main dengan hukum. Makanya kita berbicara dengan hukum. Kita kerja tidak tidur. Pagi sampai malam kita kerja data. Terima kasih Pak. Bilang tambahan. Saya pikir ada Panwas di sini ya. Ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas. Kami telah dengar. Alangkah baiknya rekomendasi itu dibacakan sebelum kita masuk ke baca. Supaya distrik yang bermasalah tidak usah baca di sini. Itu pembodohan politik namanya. Kami dibodohi. Kalau memang ada distrik yang bermasalah berdasarkan rekomendasi Panwas, jangan dibacakan dalam pleno ini. Terima kasih. Baik. Makanya tadi saya bilang ikuti saja dulu.
Nanti akan diberikan ruang di sana. Coba mengerti dan pahami sedikit. Kita harus menjalankan agenda ini. Rapat pleno seluruh Indonesia serentak hari ini terakhir tanggal 24. Kalau saya tidak buka rapat pleno hari ini, saya juga jadi masalah. KPU jadi masalah. Tolong ikut apa yang kami sudah sampaikan tadi. Siapapun yang ribut di dalam ruangan ini, silakan dikasih keluar dari ruangan ini. Saya juga mengerti, semua punya hak berbicara, tapi ada ruangnya. Jangan sekarang. Bisa ya? Baik, kita lanjut dengan distrik Kaure. Silakan Pak Suranto. Baik, terima kasih. PPD distrik Kaure dipersilakan. Untuk Panwas, apakah PPD distrik Kaure dapat membacakan hasilnya? Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa kami tanya begini? Karena itu yang tadi Bapak Ibu tanya sekalian, makanya kami harus tanya kepada Panwas yang kami persilakan kami punya PPD untuk membacakan hasilnya. Terima kasih, PPD dipersilakan. Baca surat suara sah dan tidak sah. Perolehan suara untuk 5 pasangan calon. Dari 1 sampai 5, surat suara sah dan tidak sah dibacakan. Hanya itu. Silakan. Selamat sore semua. Saya akan bacakan hasil rekapitulasi dari distrik Kaure yang sudah dinaikkan ke KPU. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih. Perolehan suara sah untuk pasangan calon, dan terakhir suara sah dan tidak sah. Jumlah surat suara sah